Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu manfaatkan sebaik mungkin. Tenaga honorer XTHK 2 dapat perlakuan spesial dari Menpan RB di seleksi P3K 2024. Jadi prioritas dan bebas pilih hal ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe ya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Saat ini proses pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui, para seleksi P3K 2024 tahap 2 ini diperuntukkan bagi pelamar dengan kategori khusus, yaitu pelamar kategori non-ASN yang terdata masih aktif bekerja di instansi pemerintah dan juga lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Dari kategori pelamar yang diprioritaskan dalam pendaftaran seleksi P3K tahap 2 tersebut, honorer golongan XTHK 2 mendapat porsi spesial dari Menpan RB. Lantas, apakah yang dimaksud tenaga honorer golongan XTHK 2 tersebut? Golongan XTHK 2 adalah tenaga honorer kategori 2 yang namanya sudah masuk dalam database BKN berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 20 tahun 2023. Para tenaga honorer yang masuk kategori XTHK 2 ini juga harus memenuhi syarat yang termuat dalam surat edaran Menpan RB nomor 5 tahun 2010, di mana salah satu aturan penting yang termuat dalam surat edaran tersebut menegaskan jika honorer XTHK 2 adalah para honorer yang gajinya tidak berasal dari APBN dan APBD. Honorer yang masuk dalam kategori XTHK 2 harus memenuhi 4 syarat berikut ini, yaitu yang pertama, telah diangkat oleh pejabat yang berwenang. Kemudian, tenaga honorer yang bersangkutan bekerja di instansi pemerintah. Selanjutnya, tenaga honorer tersebut harus memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan masih berlanjut sampai saat ini atau tanpa putus. Kemudian, tenaga honorer tersebut berusia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun pada tanggal
atau terhitung dari 1 Januari 2006. Kemudian, perlakuan khusus apa yang akan diberikan oleh Menpan RB untuk para tenaga honorer yang masuk golongan XTHK 2 di seleksi P3K 2024? Perlakuan khusus tersebut adalah para honorer golongan XTHK 2 bebas memilih organisasi perangkat daerah atau OPD. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Negara atau BKN. Ketentuan spesial bagi tenaga honorer XTHK 2 bisa memilih OPD tersebut juga berlaku untuk jabatan dimanapun. Dengan ketentuan asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu sesuai dengan ijazah yang dimiliki oleh honorer. Tentunya skema P3K 2024 ini menjadi kesempatan emas bagi para tenaga honorer kategori XTHK 2 sekaligus menjawab nasib mereka terkait status honorer mereka selama ini. Jadi, para tenaga honorer khususnya tenaga honorer XTHK 2 tersebut, gunakanlah kesempatan ini yaitu pada seleksi P3K tahun 2024 ini. Mungkin saja di tahun-tahun selanjutnya tidak ada lagi seleksi P3K. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan emas ini sebaik mungkin. Hal tersebut tidak hanya untuk rekan-rekan tenaga honorer XTHK 2, namun juga para honorer di kategori yang lain. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB dan BKN untuk para tenaga honorer khususnya XTHK 2 terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu manfaatkanlah sebaik mungkin. Tenaga honorer XTHK 2 dapat perlakuan spesial dari Menpan RB di seleksi P3K 2024. Jadi prioritas dan bebas pilih hal ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.